Selamat datang di konten Babiku, bahas dan bincang buku. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai novel berjudul Segitiga, yang merupakan novel terakhir, sekaligus novel penutup yang sangat luar biasa bagi kekaryaan seperti Djoko Damono di dalam dunia novel. Ingin tahu bagaimana menariknya dan bagaimana sempurnanya karya ini sebagai karya penutup seperti Djoko Damono di dunia novel? Simak video ini selengkapnya. Saya menyebut novel ini sebagai novel yang sempurna, sebagai penutup kekaryaan seperti Djoko Damono di dalam dunia novel, karena di dalam novel ini, di dalam novel Segitiga ini, juga ada kaitannya dengan novel-novel seperti Djoko Damono yang sebelumnya. Misalkan saja dalam hal penokohan begitu. Di dalam hal penokohan, novel Segitiga ini itu sama atau melanjutkan dari yang ada pada novel trilogi Hujan Bulan Juni. Kemudian menyangkut gaya penceritaan itu mirip dengan apa yang dilakukan Sapardi di novel trilogi Sukram. Nah, kemudian apa saja gitu persamaan-persamaannya akan kita bahas lebih lanjut. Yang pertama tadi, di dalam trilogi Hujan Bulan Juni, kita sudah tahu ada tokoh Pinkan, Sarwono, Katsuo, dan lain sebagainya. Nah, novel Segitiga ini semacam menjadi novel sequel yang menjelaskan bagaimana sih akhir dari kisah cinta di antara Pinkan, Sarwono, Katsuo, dan juga ada Noriko lah. Di novel ini itu membahas lebih lanjut mengenai bagaimana keadaan Noriko setelah yang ada pada buku trilogi Hujan Bulan Juni. Jadi setelah yang ada di dalam buku trilogi Hujan Bulan Juni, Noriko itu pergi ke Jawa menemani ibunya Pinkan. Nah, di dalam dia pergi ke Jawa ini, dia bertemu dengan banyak sekali orang. Salah satunya adalah Suryo dan juga Gendis. Nah, di dalam novel ini nantinya akan berkutat pada masalah cinta remaja yang dialami oleh mereka ini. Tetapi di sini juga secara tokoh, walaupun namanya Segitiga begitu, ini tidak hanya terbatas pada Noriko, Gendis, Suryo, tetapi di sini banyak sekali tokoh-tokoh lain yang juga mengalami jatuh cinta dan ada hubungan dengan mereka bertiga ini. Jadi seakan-akan ini bukan sebatas segitiga, tetapi segi banyak begitu. Ada banyak tokoh lainnya seperti nanti Tia, kemudian ada juga Hanandio lah, kemudian ada juga Wayan, ada banyak sekali tokoh-tokoh lain yang muncul di dalam novel Segitiga ini. Nah, itu tadi dari penokohan begitu. Kalau misalkan kita melihat dari bagaimana gaya penceritaannya Sapardi, itu mirip dengan apa yang ada di trilogi Sukram. Nah, di sini di belakangnya itu ada tulisan, dalam Segitiga, Sapardi Djoko Damono tidak hanya mendedah bagaimana rumitnya hubungan di antara tokoh-tokoh novel, juga kelindan di antara tokoh-tokoh novel dan juru dongeng yang misterius. Jadi semacam ada pengarangnya, ada tokohnya, dan juga di sini ditambah ada yang namanya juru dongeng. Jadi kalau ada tokoh, ada pengarang begitulah. Di pengarang ini nantinya juga dia mendapatkan inspirasi, ide dan lain sebagainya, itu kalau di sini disebutkan dari juru dongeng. Nah, dari sini ada tiga hal ini yang nantinya ketika kita membaca akan ada kesan membingungkan, karena loh, ini semuanya benar-benar tokoh atau jangan-jangan di sini ada salah satu penulis yang itu menulis tokoh-tokoh yang lain. Nah, ini kita terus dibingungkan akan hal itu. Jadi misalkan ada tokoh A, B, C begitu. Ketika tokoh A bersama dengan tokoh B, bisa jadi kita mengira bahwasanya oh ini ternyata tokoh C ini yang ngarang mengenai tokoh A, B. Bisa seperti itu, nanti ada kejadian yang mungkin di dalam pikiran kita seperti itu.
nanti akan berubah lagi. Ada tokoh A, B, C, kemudian ternyata tokoh A sendirian, tokoh B bersama dengan tokoh C. Nanti kita akan mengira pula bahwasanya, loh, jangan-jangan malah yang ini sebenarnya adalah di dalam novel ini ada seorang pengarang, yakni tokoh A. Dia menulis tokoh B dan tokoh C. Nah, apakah seperti itu? Sehingga mana nih pengarangnya yang beneran? Lah, ini akan sangat membingungkan dan sangat-sangat menguras pikiran juga ini. Ya, mana nih yang dicari? Nah, kita akan mencari-cari hal yang seperti itu juga secara tidak langsung. Seperti yang kalau misalkan trilogi Sukram kan juga membahas antara pengarang dan juga tokoh-tokoh yang saat dengan pengarang itu batasnya juga tipis-tipis. Nah, kemudian karena ini novelnya Pak Sapardi gitu, dan pastinya sebagai penyair, beliau punya kekhasan tersendiri di dalam menulis novel. Salah satunya adalah adanya hal-hal yang sifatnya filosofis yang ada di dalam buku ini. Misalkan, ini membahas tentang kenangan, itu sampai 3 halaman sendiri. Misalkan saya bacakan, air membasuh kenangan tanpa lelah, dan sebersih-bersihnya, untuk kemudian diantarkannya ke Nun di bawah sana. Dan ia tetap ada, entah di mana nanti tersangkutnya, entah sampai kapan ia berusaha melawan arus air, agar bisa kembali ke penciptanya. Kenangan hanya serupa bayangan yang bisa terapung di permukaan air, tetapi yang bisa membuat apa saja terhadap siapa yang mula-mula menciptakannya. Kenangan hanya mengenali yang telah menciptakannya, dan karenanya terus-menerus berusaha kembali padanya, melawan arus air yang bersikeras menderas, menghanyutkannya ke bawah sana, melawan apapun yang berusaha kembali ke pemiliknya, yakni sang pencipta kenangan. Ini masih terus dilanjutkan hingga di 3 halaman sendiri untuk membahas kenangan begitulah. Akan banyak hal-hal yang sifatnya puitis dan filosofis yang ada di dalam buku ini. Nah, tadi sekilas membahas begitu. Kalau misalkan buku ini kan tadi ada hubungannya dengan novel-novel Pak Sapardi sebelumnya. Ada hubungannya dengan trilogi Hujan Bulan Juni, ada hubungannya dengan trilogi Sukram. Selain itu, di dalam novel ini juga ada hubungannya dengan novel Suti. Tetapi di sini hanya disebutkan nama Suti dan hanya 1 kali saja. Tetapi hanya di sini, oh ternyata mungkin maksud Pak Sapardi menulis novel ini adalah benar-benar sebagai penutup yang mana ada unsur-unsur novel-novel Pak Sapardi sebelumnya yang dimasukkan ke dalam novel yang ini. Nah, kemudian setelah saya membahas mengenai novel Pak Sapardi ini yang judulnya Segitiga dengan hubungannya dengan novel-novel yang lainnya, sebenarnya novel ini itu juga ada hubungannya dengan novel perihal Gendis yang sudah saya ulas sebelumnya. Nah, novel perihal, bukan novel, tapi buku yang dikatakan Sapardi sebagai puisi, yakni perihal Gendis ini, sebenarnya merupakan semacam konsep atau gambaran-gambaran umum yang ada di dalam buku Segitiga, yakni mengenai tokoh Gendis. Fokusnya ada pada tokoh Gendis. Nah, bisa dibilang juga tokoh Gendis yang ada di dalam novel Segitiga itu penggambarannya secara tidak langsung ada di dalam buku perihal Gendis lebih lanjutnya. Nah, tetapi di dalam buku novel ini dan juga buku puisi perihal Gendis itu ada beberapa hal yang memang sama, tapi ada beberapa hal yang sepertinya berbeda. Yang mana mungkin teman-teman kalau mau mengerjakan skripsi begitu, ini bisa menjadi suatu kajian yang baik juga begitu, mengenai mungkin bisa dibilang aliwahana begitu, sehingga nanti bisa dilihat apa saja yang sama, apa saja yang berbeda dan lain sebagainya. Nah, hal yang sama itu misalkan Gendis itu memang benar-benar ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ke negeri yang jauh begitu. Kemudian tapi ada juga hal yang berbeda. Misalkan kalau di buku puisinya perihal Gendis itu Gendis digambarkan sebagai sosok yang benar-benar sendirian begitu. Nah, tetapi di dalam novel ini Gendis itu tidak digambarkan sebagai sosok yang benar-benar sendirian. Di situ masih ada pembantunya, masih ada Pak Kebonnya, masih ada
ada dia berkumpul dengan teman-temannya, masih bisa berkumpul dengan keluarganya lah. Ini ada suatu perbedaan di situ. Kemudian yang menarik antara hubungan dari puisi ini dan juga novel, itu kalau misalnya kita lihat di dalam buku Perihal Gendis, itu kan buku ini mengisahkan semuanya tentang gendis begitu. Di sini ada perempuan berkepang dua, yang mana mungkin ini gambaran dari gendis begitu. Nah, tetapi kalau di dalam novel yang berkepang dua itu penggambaran dari Tia. Nah, sehingga ini memunculkan tanda tanya juga. Kok yang berkepang dua Tia? Kok bukan gendis? Nah, ini membuat pertanyaan bahwa apakah jangan-jangan Tia itu adalah gendis? Dan gendis adalah Tia? Atau apakah mereka satu tokoh yang sama? Atau bagaimana? Lah, ini membuat pertanyaan-pertanyaan juga yang mana ketika membaca novelnya, untuk yang suka berpikir keras mungkin akan senang lah membacanya. Kemudian di dalam buku ini, di dalam novel ini yang menarik lainnya adalah penggambaran latarnya. Jadi kalau kita melihat novel-novel sekarang begitu, yang katanya bagus-bagus itu ya, itu latarnya mayoritas menggunakan latar-latar lama begitu. Latar pedesaan di tahun 70-an, kemudian ada yang mengungkap sejarah 6598 atau bahkan yang sampai jauh sana ke era-era Majapahit dan lain sebagainya. Nah, di dalam novel yang ini, Pak Sapardi menggunakan latar kekinian, sama dengan yang terjadi di dalam trilogi Hujan Bulan Juni. Jadi di sini ada semacam WhatsApp, ada Instagram, ada ojek online, yang mana mungkin ya buat teman-teman yang sudah bosan membaca novel yang konteksnya itu kesejarahan, yang bernuansa sejarah, dan novel ini sangat baik begitu, sangat bagus untuk sebagai refreshing lah, masuk baca yang sejarah-sejarah terus lah, ini bisa dijadikan referensi. Kemudian di dalam buku ini juga ada hal-hal yang mengingatkan saya pada materi-materi perkuliahan saya di jurusan sastra begitu. Nah, salah satunya itu mengenai dimensi fiksi dan juga fakta yang terdapat di dalam karya sastra. Ya, kutipannya sebagai berikut. Memang benar, tidak ada yang memisahkan yang nyata dari yang angan-angan. Dongeng tidak menyodorkan dunia yang menggoda dan memaksa kita untuk yakin bahwa benar-benar merasa tentram tinggal di alam sekitar kita. Dongeng menyediakan bentangan tak terbatas untuk menguji seberapa kokoh imajinasi kita agar bisa bebas, agar bisa menjelajah seluas-luasnya. Jadi ketika saya membaca novel ini, pada bagian itu saya jadi teringat begitu materi saya mengenai tadi dimensi fiksi dan juga fakta di dalam karya sastra. Banyak orang yang ketika menganalisis karya sastra itu hanya mengambil dimensi faktanya saja. Bahkan dia sampai lupa bahwasanya karya sastra ini adalah karya fiksi. Jadi misalkan ada tokoh di dalam sebuah buku begitu. Nah, tokoh ini itu diasosiasikan bahwasanya perilakunya, latar belakang itu mirip dengan seseorang di dunia nyata. Anggap saja orang A begitu. Nah, nanti dia akan menganalisis, ini loh miripnya di sini nih, samanya di bagian ini. Dan nanti dia seakan-akan menganggap bahwasanya tokoh di dalam buku ini adalah orang A begitu. Dan menganggap bahwasanya semua yang ada di buku itu merupakan bentuk representasi atau penggambaran dari orang A. Nah, padahal ya ini kan karya sastra yang sifatnya fiksi begitu. Tidak bisa kita menyebut dengan gampangnya seperti itu karena pastinya ada penambahan-penambahan, ada pengurangan-pengurangan yang mana tetap bahwasanya karya sastra ini fiksi, bahwa novel ini fiksi, dan ya bukan berarti bahwasanya orang A karena ada mirip-miripnya maka kita mengatakan bahwasanya itu adalah gambaran atau ini novel ini adalah cerita dari orang A. Lah, itu tidak semudah itu juga begitu. Dan harus ingat bahwasanya karya sastra
adalah fiksi gitu. Kemudian hal lain begitu yang membuat saya ingat dengan perkuliahan gitu. Aku sedang mendongeng, Dis. Baca saja ini sebab Suryo pasti juga ikut membacanya. Kita bertiga berada di ruang kosong yang isinya penuh, yang menyebabkan kita merasa kaya, merasa bahagia. Tidak ada lagi kesedihan di antara kita, hanya rasa syukur yang ada sebab kita telah dipertemukan di ruang kosong itu, ruang yang tidak mengenal batas dalam dongeng itu. Jadi ketika dulu saya itu belajar mengenai estetika sastra, di situ ada bagian yang menyebutkan bahwa karya sastra atau misalkan nggak bisa saja novel begitu. Novel itu ada yang nilainya adiluhung, tapi ada juga yang sifatnya hanya untuk hiburan semata. Nah, di sini kalau saya kontekskan dengan yang terjadi di Indonesia, itu seakan-akan bahwa novel yang adiluhung adalah yang mengungkap suatu sejarah-sejarah tertentu gitu. Nah, padahal itu juga ya bukan seperti itu juga gitu. Bahkan novel yang sifatnya hanya menghibur itu juga sesuatu yang baik karena itu bisa merangsang imajinasi seseorang begitu. Nah, setidaknya itulah yang saya tafsirkan ya di dalam perkataan yang tadi gitu. Jadi bukan hanya sebatas membuat kita kaya secara makna begitu, tapi juga bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Karena kadang-kadang kan belakangan, oke, nulis yang nuansa sejarah. Tapi ketika nulis, oke, dia memang ada hubungannya dengan sejarah tertentu. Tetapi novelnya ketika dibaca itu, ini kok nggak menarik, ini alurnya, dan lain sebagainya. Tapi karena dia mengungkap suatu sejarah tertentu, ini dikatakan sebagai karya sastra yang adiluhung, yang baik begitu. Tapi unsur kita membaca kurang bisa menikmatinya pada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Di dalam novel Segitiga ini, nantinya ketika teman-teman membaca, akan ada banyak hal. Yang mana ini bukan hanya segitiga, tapi hubungan percintaan-percintaan yang sangat rumit, yang bukan hanya terjadi pada 3 orang semata, begitu. Nah, kemudian, walaupun ini konteksnya adalah kisah cinta remaja, oleh Pak Sapardi Djoko Damono ini dikemas menjadi sesuatu yang menarik dengan gaya penceritaannya sehingga ini tidak seperti cerita cinta remaja pada umumnya. Jadi di sini antara dunia nyata dan dunia khayalan itu benar-benar gabung jadi satu begitu. Saling berkelindan, saling berhubungan. Yang mana ini membuat kita terus berpikir ketika memahami novel ini. Hal ini sangat membuat novel ini menarik dan ya layak dibaca dan memang ini novel yang sangat sempurna sebagai penutup karya Pak Sapardi Djoko Damono dalam dunia novel. Ya itu saja dari saya. Kembali lagi bahwasanya sebuah penafsiran bisa saja berbeda-beda karena disitulah menariknya sastra. Sekian, sampai jumpa di minggu berikutnya.